Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kelas 4. Hari ini hari Rabu kita kembali dalam pembelajaran matematika bersama Bu Lia. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu sehat, selalu semangat ya. Mari anak-anak, sebelum mulai kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan membahas tentang pangkat 2 ya. Mari anak-anak simak baik-baik penjelasan dari Bu Lia. Nah, yang pertama A, pengertian pangkat 2. Apa sih pangkat 2 itu? Pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama ya. Jadi bilangannya harus sama. Atau hasil perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Bentuk pangkat 2 disebut juga bentuk kuadrat. Kalian mungkin pernah mendengar ya? Kita lanjutkan. Nah, ada ini misalkan bilangan A dikali bilangan A dapat ditulis A di atasnya ada angka 2, dibaca A pangkat 2 atau A kuadrat ya. Nih misalkan 3 kali 3 dapat ditulis 3 di atasnya ada angka 2 dibaca 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Contoh yang lain 4 kali 4 dapat ditulis 4 di atasnya angka 2 dibaca 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat. Ini ya contoh pangkat 2 atau kuadrat. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Nah, ini 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, anak-anak, bilangan hasil pangkat 2 disebut bilangan kuadrat. Jadi, tadi ya kan hasilnya 1, 4, 9, 16, dan 25 itu disebut bilangan kuadrat. Kenapa? Karena dihasilkan dari pangkat 2 ya. Tadi 1 dihasilkan dari 1 pangkat 2, 4 dihasilkan dari 2 pangkat 2, 9 dihasilkan dari 3 pangkat 2, 16 dihasilkan dari 4 pangkat 2, dan 25 dihasilkan dari 5 pangkat 2. Makanya 1, 4, 9, 16, dan 25 disebut bilangan kuadrat. Kita lanjutkan. Nah, B, operasi hitung pangkat 2. Jadi, bilangan pangkat 2 itu nanti dioperasikan ya, baik itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Berikut peraturannya anak-anak. Nah, operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan dulu ya. Kemudian penjumlahan dan pengurangan sama kuat, jadi kerjakan yang pertama muncul. Jadi kalau ada penjumlahan dulu ya kerjakan penjumlahan dulu ya. Yang ketiga, perkalian dan pembagian sama kuat, jadi kerjakan yang pertama muncul. Nanti bila ada soal bagi dan kali, aduh ini yang mana dulu Bu Guru? Ya kerjakan dulu yang duluan muncul itu kali atau bagi.
pembagi ya. Selanjutnya, perkalian dan pembagian lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kerjakan dulu perkalian dan pembagian. Ini peraturannya ya, anak-anak. Nah, agar kalian lebih mengerti dan memahami, Bu Lia beri contoh ya. Nomor 1, 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Nah, ini ya, atau 3 kuadrat tambah 5 kuadrat itu berapa ya? 3 kuadrat itu 3 kali 3 yaitu 9. Dan 5 kuadrat itu 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi 9 ditambah 25 adalah 34. Nomor 2. 4 tambah 6 dalam tanda kurung kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan, ingat anak-anak, kerjakan dulu tak dalam tanda kurung. Jadi 4 tambah 6 itu 10 ya. Jadi 10 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Sama dengan 10 kuadrat itu 10 kali 10, 100. 5 kuadrat itu 5 kali 5, 25. Jadi 100 kurangi 25 sama dengan 75. Nomor 3, 3 kuadrat tambah 10 kuadrat dibagi 5 kuadrat sama dengan, ingat anak-anak peraturannya, kalau ada penjumlahan dan pembagian, pembagian lebih kuat. Jadi harus dikerjakan lebih dulu. Artinya nanti dikerjakan dulu yang 10 kuadrat dibagi 5 kuadrat ya. Ini Bu Lia sengaja beri tanda kurung agar dikerjakan lebih dulu. Sehingga soalnya menjadi 3 kuadrat tambah dalam kurung 10 kuadrat dibagi 5 kuadrat ya. Berapa 10 kuadrat itu anak-anak? Ya, 100. 5 kuadrat itu 25, ini diberi kurung. Lalu ditambah 3 kuadrat adalah 9. Jadi 100 dibagi 25 itu adalah 4. Sedangkan 3 kuadrat adalah 9. Sehingga 9 ditambah 4 adalah 13 ya. Jadi diberi kurung saja 10 dan 5-nya ini karena merupakan pembagian ya. Jadi kalian tidak boleh, Bu, aku mau 3 kuadrat tambah 10 kuadrat. Tidak boleh. 10 kuadrat itu harus dibagi dengan 5 kuadrat dulu ya. Lanjutkan nomor 4. 5 kurangi 3 dalam kurung kuadrat kali 5 kuadrat sama dengan, nah anak-anak, ini sama, kerjakan dulu dalam kurung. Berapa 5 kurang 3? Iya 2, jadi soalnya menjadi 2 kuadrat kali 5 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4, sedangkan 5 kuadrat adalah 25. Sehingga 4 kali 25 adalah 100. Bagaimana kalian mengerti? Silahkan disimak sejenak ya contohnya. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, tugas berikut. Kerjakan seperti contoh dengan caranya, lalu difotokan ya. Ini Bu Lia beri beberapa latihan. Ini yang nomor 1, 10 kuadrat kurangi 8 kuadrat berapa? Ingat, tidak boleh langsung isi, tapi dengan caranya ya. Kemudian nomor 2, dalam kurung 2 tambah 5 kuadrat kurangi 4 kuadrat sama dengan titik-titik. Nomor 3, 6 kuadrat tambah 4 kuadrat bagi 2 kuadrat sama dengan titik-titik. Terakhir, dalam kurung 8 kurangi 3 kuadrat kali 2 kuadrat sama dengan berapa? Silahkan disimak baik-baik soalnya ya, lalu disalin di buku tulis. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran dari Bu Lia hari ini.
Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar matematikanya. Semoga materinya dapat difahami dan dimengerti ya. Demikian dari Bu Lia, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.